terendah di Indonesia ini. Saya senang belaka, saya gembira juga. Saudara, ada satu hadis terkenal juga, ini hadis yang perlu saya sampaikan dalam live saya ini. Saudara Muslim tersinggung, ya silakan. Saudara tersinggung, ataupun mungkin Anda berkata bahwa Pendeta Saifuddin Ibrahim itu jangan nyinggung-nyinggung Islam lagi gitu. Kalau sudah masuk Kristen, ya jangan nyinggung Islam lagi. Saudara, Al-Quran itu yang menghina kekristenan, Al-Quran yang menghina Yahudi, yang menyinggung-nyinggung Kristen. Kalau nggak mau disinggung, jangan nyinggung. Atau hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung kekristenan, bahkan boleh membunuh kekristenan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab Yahudi dan Kristen, di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Hapus dulu ayat ini, baru melarang saya untuk menyinggung Islam. Oke? Atau jangan ada ustadz yang nyinggung-nyinggung Kristen lagi. Apalagi khutbah Jumat. Kalau nggak nyinggung Kristen itu semua ustadz itu nggak sah khutbahnya sepertinya. Di surat pertama saja di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang penuh kenikmatan dalam kurung Islam. Ghairil maghdub dalam kurung Yahudi, yaitu jalan yang terkutuk dalam kurung Yahudi. Waladhdallin, sesat dalam kurung Kristen. Itu di surat pertama dalam Al-Quran, itu tafsirnya semua begitu. Hapus dulu dong. Hanya orang Islam kan nggak tahu. Hafal doang tapi nggak ngerti maksud. Bahkan tafsirnya nggak tahu. Asal ngomong aja. Tapi itu menghina, penghinaan. Jangan menghina dulu kalau nggak mau dihina. Nah, saya kembali kepada tujuan pagi hari ini saya live. Saya ingat hadis ini, dan hadis ini sudah sudah almarhum Zainuddin MZ juga ceramah tentang hadis ini. Saya tidak tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini, tetapi Ustadz Zainuddin MZ mengupas hadis ini dengan luar biasa, dan saya kagum sekali dengan almarhum itu. Ya, karena bintangnya sama dengan saya, orang Scorpio. Haleluya. Kok masih percaya dengan Scorpio, Pak Pendeta? Ya nggak percaya nggak apa. Cerita aja. Nah, hadis ini ada beberapa poin yang dikatakan itu mewakili zaman sekarang ini. Demikian hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanul la yabqa minal islam illasmuh. Akan datang suatu zaman Islam tinggal nama. Jadi Islam itu tinggal nama. Namanya contoh Saifuddin Ibrahim, pendeta.
Ada juga namanya Muhammad Qasim. Penginjil. Junaidi Salat. Dia adalah tokoh Kristen terbaik. Sudah almarhum kalau Junaidi Salat. Jadi nama Islam, namun dia sudah tidak Islam lagi. Inilah mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad, akan datang suatu zaman Islam tinggal nama. Namanya Islam tetapi orangnya sudah meninggalkan Islam. Ada namanya Rusli, pendeta. Ihsan Palopo, pendeta. Itu yang pertama, Islam tinggal nama. Yang kedua, wala minal Qur'an illa rasmuh, dan tidak ditemukan Al-Qur'an itu kecuali tinggal tulisan. Nggak ada lagi orang yang nggak ada lagi orang yang mau ikut. Nggak ada lagi orang yang mau baca Al-Qur'an. Ya hafal-hafal. Tadarus. Wah, tinggal MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Dilombakan bacaannya. Tetapi itu tinggal tulisan, kata Nabi. Kata Muhammad, tinggal tulisan. Sekarang apa kaitannya menghafal kitab suci dengan pembangunan manusia seutuhnya? Bisa nggak ada kaitannya nggak? Dengan kemajuan ekonomi, dengan menghafal kitab. Menghafal kitab Injil. Apa untungnya? Tapi tidak memberikan dampak apa-apa terhadap apa yang dihafal itu. Dan tidak memberikan keuntungan sama sekali bagi kemajuan teknologi dan kemajuan seseorang di dalam pencapaian etos kerja, efisiensi. Nggak ada. Kalau nggak ada, ngapain? Untuk apa? Atau itu maksudnya Nabi Muhammad bahwa mengatakan bahwa Islam Al-Quran tinggal tulisan. Saya juga senang dengan hadis ini. Makanya saya hafal di luar kepala. Bagaimana dengan begitu? Saya tidak percaya. Bagus apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa Al-Quran tinggal tulisan. Yang ketiga, wala minad-din illa darsuh. Dan tidak ada agama kecuali pelajaran. Pelajaran agama, banyak belajar agama, tetapi bagus, tidak ada dampaknya. Pelajaran agama, pelajaran doang. Barang siapa yang mencuri, potong tangannya. Nggak berani dipotong. Karena itu undang-undang abad ke-7. Nggak bisa diberlakukan di Indonesia ini, potong tangannya. Sadis. Undang-undang sadis itu ya cukup untuk abad ke-7 itu. Sudah nggak bisa lagi. Yang berzina, rajam. 100 kali rajaman. Asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan pencuri perempuan, potong kedua tangannya. Wah, itu kalau diberlakukan di Indonesia, Aceh saja nggak bisa memberlakukan hukum potong tangan. Udah jelas itu. Ini negara Serabi Mekah. Nggak bisa, saudara-saudara. Makanya
agama tinggal pelajaran. Kita orang Kristen jangan begitu. Kita harus menjadi pelaku firman. Apa pelaku firman? Kasihilah sesamamu manusia. Bukan kasihilah sesamamu agama, sesamamu Kristen, nggak ada. Dengar baik-baik. Kasihilah sesamamu manusia. Yang keempat, yu'ammiruna masajidahum kharabun an dzikrillah. Orang-orang yang memakmurkan masjid jauh dari mengingat Allah. Ya ini, sekarang ini. Jauh dari mengingat Allah. Tiba-tiba sholat, dulu nggak sholat. Nggak ngerti apa yang dibaca. Nggak mengerti apa yang dikatakan. Jadi itu saudara-saudara. Janganlah kita datang ke gereja, ke rumah ibadat, tidak mengingat Tuhan kita. Senang saya dengan hadis Nabi ini, apa yang dikatakannya itu luar biasa. Jadi bukan saja untuk orang Islam, tapi juga untuk orang Kristen. Jangan datang ke gereja gaya doang. Jadi menipu di dalam gereja. Banyak itu orang kayak begitu. Yang kelima peringatan ini, asyarru min ahluz zaman ulama'uhum. Sejahat-jahatnya manusia pada waktu itu adalah yang disebut ulama. Ulama ulama busuk, ulama jahat. Bulan ini ngomong ini, bulan depan dipengaruhi. Ngomong uang haji dipakai untuk infrastruktur. Terserah pemerintah daripada nguntungin negara lain. Arab Saudi itu surplus APBN 700 triliun tiap tahun. Itu dari uang haji, saudara. Sementara negaramu sendiri miskin, susah. Saya bilang sama bapak saya dulu, jangan naik haji, ayahku. Biarkan uang itu untuk sekolah adik-adik saya. Biar pintar kayak abangnya. Saya ini dapat sekolah pintar itu karena dapat beasiswa dari Muhammadiyah. Hanya karena keberuntungan. Bukan karena kelebihan. Hanya karena kemurahan Tuhan, karena pilihan Tuhan. Makanya saya bilang sama bapak saya, jangan naik haji. Tapi bapak saya tetap aja naik haji. Saya haji mabrur katanya. Itu bukan haji mabrur, mabur. Mabur itu terbang, haji terbang. Saya bilang gitu. Mabrur bagaimana? Hanya sekedar untuk pakai topi haji, lalu naik haji. Ya tapi saya bangga punya ayah yang luar biasa. Selamat jalan ayahku. Asyarru min ahluz zaman ulama'uhum. Sejahat-jahatnya manusia pada waktu itu adalah ulama. Minhum tahrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Dari mulut mereka keluar fitnah dan fitnah itu akan menimpa mereka, akan kembali kepada mereka. Ya sama, persis dengan ustadz-ustadz kadrun sekarang ini. Ustadz terkenal. Istrinya hanyalah kendaraan yang harus turun mesin, katanya.
Nah, itu namanya Ustadz Montir. Rupanya dulu sekolahnya di STM. Kembali fitnah itu menimpa mereka. Dan berapa banyak ustadz itu kena timpa fitnah yang keluar dari mulutnya. Ahok dihina. Ya, sekarang kena semua itu. Ustadz-ustadz kadrun kena akibatnya. Haleluya. Saudara-saudara. Inilah hadis yang sudah beberapa menit ini, sudah 19 menit saya sampaikan untuk bahan renungan, baik yang beragama mana saja. Ya, agamamu apa saja nggak peduli. Pokoknya saya akan membangun NKRI dari hadis-hadis dan juga dari kitab-kitab Injil. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.